kita mulai pembelajarannya juga semangat, pembelajarannya tetap semangat. Tuh kursinya jangan digeser-geser juga lagi. Nah, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih. Oke, alhamdulillah ya kita masih bisa ketemu di pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, karena kita memulainya di jam ke berapa sekarang, jam ke-5 ya. Jadi kita memulai pembelajarannya cukup mengucapkan secara bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita mulai pembelajarannya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian masih semangat? Masih. Oke, kalau masih semangat saya kasih sedikit permainan terlebih dahulu ya. Gajah tahu? Kalau gajah ukurannya apa? Besar. Semut tahu? Tahu. Semut ukurannya apa? Kecil. Jadi kalau saya sebut gajah, jawabnya Kecil. jawabnya besar, tangannya kecil. Jadi kalau saya sebut gajah, jawabannya besar, tangannya kecil. Jadi saya asah otaknya sedikit ya. Jadi kalau saya sebut semut, jawabannya kecil, tangannya besar. Oke, kita mulai ya. Nah, kita uji kesiapannya, kita mengasah otaknya. Semut. Nah, itu tandanya tidak fokus, ya kan? Oke, saya ulang. Semut. Kecil. Oke. Semut. Kecil. Ada yang tangannya kecil enggak ya? Semut Oke. kecil, semut besar. Gajah. Besar. Oke. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Gajah. Besar. Oke, berarti sudah siap. Kalau tadi nampak belum siap menerima pembelajaran karena dia belum fokus. Ya, saya sebut semut. Kemudian disebutnya apa tadi? Gajah ya, kamu sebut gajah. Deh, oke. Sebelum kita mulai, kita cek dulu kehadirannya. Yes, mau. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kita cek secara klasikal saja. Ada yang tidak hadir hari ini? Tahu, Yazid. Yazid tidak hadir. Keterangannya apa? Sakit. Sakit ya? Oke, Yazid sakit. Siapa lagi? Adinda. Adinda apa keterangannya? Alfa. Minggu kemarin perasaan Adinda Alfa juga ya? Minggu yang pertemuan kita sebelumnya Alfa juga. Sering Alfa ya Adinda ini? Ada keterangan? Nggak ada kabar apa-apa ya? Ada yang dekat rumah? Nggak ada ya? Ini perlu kita beritahuan ke wali kelasnya. Siapa lagi yang tidak hadir? 2 orang saja. Muhammad Fadil. Siapa? Muhammad Fadil. Kemana? Izin? Sakit? Tahu, kalau masuk video. Belum masuk Alfa berarti ya? Iya. Pagi-pagi ada? Ada. Jam saya nggak masuk? Ya. Ikut PH dia apa enggak? Enggak. Nggak ada. Berarti dia cabut ya, itu namanya cabut. Kemudian siapa lagi? Fadli sama Gunawan kemana? Fadli Rahman ya? Sama Gunawan kemana? Perpus, Bu. Perpus acara apa? Ujian. Dia PH. PHIP. Kompor. Pasti dia apa? Cabut nanti. Saya lapor sama guru wali kelasnya nanti. Berarti berapa orang nih? Banyak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya 6? Iya ya, 6 orang yang tidak hadir hari ini. Oke? Ada 6 orang yang tidak masuk hari ini, kemarin 2 orang. Nah, kita mulai saat ini berarti kalian pembelajarannya, kehadirannya sudah normal, semuanya datang ya. Kita tidak ada pakai jadwal jam musik lagi. Berarti sudah hadir satu kelasnya 30 ya? 32 ya? 32 orang. Nah, yang tidak hadir ada 6 orang ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, kita menyanyikan dulu lagu wajib ya, lagu nasional.
Nah, kita nyanyikan nyanyi Garuda Pancasila. Nah, siapa yang bisa memimpin, membantu di depan memimpin nyanyinya? Siapa? Ayo Larissa. Pak. Ayo nyanyi Garuda Pancasila ya. Yang nyanyinya yang semangat ya. Ya. Yang lain berdiri. Nah, ayo kita berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih ya. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran. Nah, sebelumnya apakah masih ada bajunya yang masih di luar? Bajunya apakah masih ada yang di luar? Nah, kalian berdua ini mana maskernya? Pakai maskernya. Masker tetap dipakai ya. Kita tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, jadi duduknya juga agak jarak-jarak dikit nggak apa-apa ya. Pakai maskernya. Dan untuk pertemuan kali ini, kompetensi dasar yang akan kita bahas itu mengenai memahami ketentuan tentang bentuk kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu kompetensi dasar. Kemudian indikator yang akan kita pelajari itu adalah indikatornya menganalisis bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan itu melalui tayangan slide PowerPoint materi pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Melalui kegiatan diskusi kelompok, nah siswa dapat menganalisis penyebab terjadinya perubahan atau fase perubahan pelaksanaan demokrasi Indonesia. Nah, kemudian tujuan yang selanjutnya, berdasarkan hasil diskusi kelompok, siswa dapat mempresentasikan dan menyajikan hasil telaahnya dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi kita akan menganalisis, akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan dari prinsip-prinsip kedaulatan rakyat kemarin. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, masih ingatkah kalian mengenai teori-teori kedaulatan? Masih ingat teori-teori kedaulatan? Masih. Ada berapa kemarin teori-teori kedaulatan? Ada 5. Ada 5. Nah, berdasarkan teori-teori kedaulatan, negara Indonesia itu menggunakan teori yang mana? Menggunakan kedaulatan yang mana berdasarkan teori? Ya, Albert? Ya, apa namanya? Prastomi, ya. Ya, silakan Prastomi. Indonesia menganut kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat, Bu. Iya, bagus sekali ya. Jadi negara Indonesia berdasarkan teori menganut mengenai kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum. Nah, masih ingatkah anak-anak ibu apa itu yang dikatakan dengan kedaulatan? Ayo, apa itu kedaulatan? Ya, silakan Reza. Kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Iya. Bagus sekali ya, kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Ada lagi anak-anak ibu yang lain? Apa itu kedaulatan? Ada?
Nah, jadi kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Jika negara sudah memiliki kedaulatan, maka negara melaksanakan kekuasaan pemerintahan, pelaksanaan pemerintahannya tanpa campur tangan dari negara lain. Nah, kemudian dengan adanya kedaulatan kita bisa melaksanakan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, kemudian kedaulatan yang dianut negara Indonesia salah satunya adalah kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat berhubungan erat dengan demokrasi. Jadi wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat itu adalah demokrasi. Nah, apa itu? Kemarin sudah kita bahas apa itu demokrasi. Nah, siapa yang masih ingat apa itu demokrasi? Ayo, apa itu demokrasi? Apa yang dikatakan dengan demokrasi? Nah, ini sudah kita bahas di materi sebelumnya. Apa itu demokrasi? Ayo, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Ya, Pemerintahan dari berdiri kayak biar kelihatan dan suaranya agak dikeraskan sedikit ya, biar kedengaran di dalam videonya juga bagus suaranya biar kedengaran. Demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Iya, bagus sekali. Kita kasih aplaus untuk teman-temannya yang sudah memberikan pendapatnya, mulai dari pengertian kedaulatan, bentuk kedaulatan yang kita gunakan, kemudian apa itu demokrasi. Nah, jadi demokrasi itu adalah pemerintahan dari, untuk, dan oleh rakyat. Di mana demokrasi itu adalah pemerintah yang menjalankan pemerintahan negara atau pelaksanaan negara Indonesia. Nah, itu berasal dari rakyat. Siapa yang memilihnya? Rakyat. Kemudian dia bekerja untuk siapa? Dia bekerja untuk rakyat. Jadi makanya demokrasi itu menurut Abraham Lincoln itu adalah pemerintahan dari, untuk, dan oleh rakyat. Jadi dia dipilih oleh rakyat dan berasal juga dari rakyat, kemudian juga bekerja untuk mensejahterakan rakyat. Jadi itu yang dikatakan dengan demokrasi. Nah, jadi kita lihat lagi bagaimana perkembangan demokrasi pada saat ini. Jadi ini yang kita bahas. Nah, kita melihat sebelum minggu kemarin kita sudah bahas negara yang demokrasi ditandai dengan salah satu adanya pemilihan umum. Nah, itu adalah salah satu ciri khasnya demokrasi, di mana kita berhak dipilih dan untuk memilih. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih perkembangan dari demokrasi di Indonesia. Nah, perkembangan demokrasi di Indonesia itu ada dibagi ke dalam 4 fase. Ada fasenya namanya fase parlementer atau dikatakan dengan demokrasi parlementer. Kemudian ada dikatakan dengan demokrasi terpimpin. Nah, kemudian dikatakan lagi demokrasi Pancasila. Kemudian ada yang namanya demokrasi Pancasila masa reformasi. Nah, ini perkembangan demokrasi. Nanti anak-anak ibu akan membahas kenapa kok bisa yang akan kita diskusikan nanti ini. Kenapa terjadi perubahan? Tapi sebelum ini Ibu akan jelaskan dulu secara ringkas materinya demokrasi parlementer itu apa. Jadi kita bahas satu-satu dulu secara garis besarnya ya. Nah, kita lihat mengenai demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer ini dimulai dari Indonesia merdeka 1945 sampai dengan 1959. Nah, demokrasi parlementer ini demokrasi yang seharusnya melaksanakan kabinetnya presidensial. Namun berdasarkan maklumat pemerintah pada tanggal 14 November dia berubah menjadi demokrasi parlementer. Nah, kemudian sistem pemerintahannya yang dianut adalah sistem pemerintahan demokrasi liberal. Ya, karena dia berdasarkan maklumat pemerintahan tadi pada tanggal 14 November berubah kepada demokrasi parlementer, maka sistem pemerintahannya menjadi sistem pemerintahan demokrasi liberal. Nah, kemudian pada tanggal 17
Agustus 1950, Presiden itu menyatakan kembali ke Satuan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ketika itu. Nah, pada tanggal 17 Agustus itu kembali ke UUDS, nah Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950. Nah, itu rakyat Indonesia menolak ya bentuknya Republik Indonesia Serikat itu. Kemudian pada tanggal 5 Juli dikeluarkanlah dekret presiden. Apa isi dekret presiden? Yang pertama itu adalah pembubaran Badan Konstituante. Nah, yang kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Karena dia tadi adalah yang dipakai UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara, dengan bentuk Republik, dengan bentuk Indonesia ketika itu adalah Republik Indonesia Serikat atau disebut dengan RIS. Nah, Indonesia menolak. Nah, maka dengan dikeluarkan dekret memberlakukan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Nah, kemudian ada pembentukan MPR ya, pembentukan MPR sementara. Kemudian isi dekret yang keempat, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau yang dikatakan DPAS. Nah, itu isi dari dekret presiden 5 Juli. Kemudian kita lihat demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini berlaku dari 1959 sampai 1966. Ini dikenal dengan istilah Orde Lama. Nah, jadi Orde Lama itu dikenal dengan namanya itu pelaksanaannya pada waktu itu adalah pelaksanaan dari demokrasi terpimpin. Nah, yang namanya demokrasi terpimpin, ketika itu Indonesia yang memimpin, dia menganggap bahwa yang namanya demokrasi terpimpin itu semuanya dikuasai oleh pemimpin. Nah, jadi ada asumsi yang menganggap bahwa ketika itu yang namanya demokrasi terpimpin artinya semua tanggung jawab, semua kegiatan pemerintahan itu semuanya dikuasai oleh pemimpin. Sehingga terjadi apa? Sehingga terjadi penumpukan kekuasaan. Nah, ketika itu sehingga ketika ini terjadilah yang namanya pergeseran dari demokrasi terpimpin menjadi ke demokrasi Pancasila. Karena ada anggapan bahwa demokrasi terpimpin, bahwa pemimpinlah yang memegang semua kekuasaan. Nah, di sini sebenarnya landasan hukum dari demokrasi terpimpin itu sebenarnya adalah ada pada sila keempat. Nah, ada pada sila keempat, tetapi kesalah pengertian dari seorang pemimpin, sehingga terjadi kekuasaan terpusat kepada pemimpin pada masa itu, sehingga lahirlah yang namanya Tritura. Nah, ini masih kaitan hubungannya dengan materi sejarah ya, atau pelajaran sejarah atau di PS itu ada belajar sejarah. Nah, sehingga pada masa Orde Lama ini muncul namanya Tritura. Apa itu Tritura? 3 tuntutan rakyat. Apa yang pertama tuntutannya? Bubarkan PKI. Bubarkan PKI. Kemudian yang kedua apa? Bersihkan kabinet dari unsur PKI. Kemudian turunkan harga dan perbaiki ekonomi. Nah, ini memunculkan karena reaksi, tadi ini adalah reaksi dari pada masa demokrasi terpimpin, muncullah yang namanya Tritura. Nah, setelah munculnya Tritura tadi, sehingga melahirkan yang namanya Super Semar. Tahu Super Semar? Apa itu Super Semar? Surat perintah 11 Maret. Iya, surat perintah 11 Maret. Nah, berdasarkan Tritura tadi sehingga lahirlah yang namanya Super Semar. Surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Nah, sehingga ketika itu yang lahirlah namanya masa Orde Baru. Jadi Super Semar itu adalah di mana dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto adalah pergantian jabatan pemerintahan digantikan oleh Presiden
Soeharto. Nah, itulah dilahirkan namanya demokrasi masa Orde Baru yang dikenal dengan istilah Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru ini berlaku namanya demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila 1966 sampai dengan 1988. Nah, demokrasi Pancasila itu mengembalikan fungsi lembaga tertinggi dan tinggi negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Karena pada masa demokrasi terpimpin tadi terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, berdasarkan pengalaman di demokrasi terpimpin tadi, maka pada demokrasi Pancasila pemimpin ingin mengembalikan kembali fungsi lembaga-lembaga negara sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang Dasar 1945. Nah, dengan apa? Karena ini adalah demokrasi Pancasila, dengan berpangkal dari sistem kekeluargaan dan gotong royong yang dirumuskan di dalam sila keempat dengan pengambilan. Apa itu perbedaannya musyawarah dan mufakat? Ya, Prastomi. Musyawarah adalah proses untuk mencari mufakat, sedangkan mufakat adalah hasil dari musyawarah. Iya, bagus sekali ya. Kasih aplaus untuk temannya. Ada lagi yang ingin mengungkapkan pendapatnya, apa itu musyawarah dan apa itu mufakat? Ada lagi anak-anak Ibu? Bagus ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Prastomi tadi, musyawarah itu adalah sebuah proses untuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian mufakat adalah hasil dari proses. Hasil yang didapatkan dari musyawarah itu yang dikatakan dengan mufakat. Makanya orang selalu menyebut musyawarah untuk mufakat karena mufakat adalah hasil dari proses musyawarah. Nah, itu perbedaannya. Nah, jadi pada masa demokrasi Pancasila, pengambilan keputusan juga berdasarkan musyawarah dan untuk mufakat. Nah, pengambilan keputusan juga bisa melalui suara terbanyak apabila tidak ditemukan kata sepakat. Contoh kecilnya saja di dalam kelas bagaimana? Apa contoh kecilnya kalau di dalam kelas? Pemilihan ketua kelas. Nah, iya, pemilihan ketua kelas. Jika tidak mencapai kata musyawarah, tidak ada kata mufakat siapa yang akan ditunjuk, maka bisa dipilih melalui pemilihan suara terbanyak. Ya, seperti itu? Ya. Siapa yang terpilih? Nah, itulah yang menjadi ketua kelasnya. Itu contoh kecilnya ya. Nah, kita lihat demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini memiliki keunggulan. Apa keunggulannya yang pertama? Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat dalam semangat kekeluargaan. Iya, jadi demokrasi Pancasila ini mengutamakan musyawarah dan mufakat untuk dalam pengambilan keputusannya dengan semangat kekeluargaan atau dengan semangat gotong royong. Yang kedua apa? Mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban kepentingan pribadi. Jadi ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, jadi ada tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Nah, jadi antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum itu selaras. Artinya, nah kemudian lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, itu keunggulan dari masa demokrasi Pancasila ya. Nah, kita lihat dalam pelaksanaannya ternyata demokrasi Pancasila juga mengalami penumpukan. Nah, jadi tidak seperti semulus yang kita bayangkan bagaimana melaksanakan pemerintahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam masa pelaksanaan demokrasi Pancasila yang dikenal dengan Orde Baru, nah pelaksanaannya itu juga mengalami
pemusatan kekuasaan, di mana pada masa ini kekuasaan presiden tidak dibatasi. Nah, sehingga bagaimana kekuasaan menumpuk kepada presiden. Sama seperti masa sebelumnya juga terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, yang selanjutnya bagaimana? Tumbuh suburnya KKN. Nah, karena kekuasaan menumpuk kepada pemerintahan, tentu bawahan tidak sanggup untuk melakukan kritisi atau melakukan kritik terhadap pemerintahan, sehingga pemerintahan seenaknya saja melakukan korupsi atau dikenal dengan istilah KKN. Nah, kemudian kebebasan bicara, kebebasan berpolitik, kebebasan praktek-praktek demokrasi dibatasi. Nah, mungkin di masa-masa kalian belum menemukan nih, saya masih seumur kalian ya. Nah, itu kalau kita lihat di televisi, kalau ada mahasiswa yang bersuara saja ketika melakukan demonstrasi, nah demonstrasi itu kan dibolehkan asalkan sesuai dengan aturan di Undang-Undang Dasar. Nah, siapa yang melakukan pendapat ketika itu langsung hilang mahasiswanya. Nah, jadi apa? Karena ketika itu pemerintahan tidak ingin disorot, artinya pemerintahan itu tidak transparan. Jadi siapa yang berbicara yang ingin menyampaikan aspirasinya, nah itu dibatasi. Nah, sehingga di sini makanya tidak ada kebebasan untuk berbicara. Kemudian apalagi lembaga negara berfungsi sebagai alat kekuasaan pemerintah. Nah, itu penyalahgunaan yang selanjutnya. Sehingga apa? Dari penumpukan kekuasaan, kebebasan bicara dibatasi, kemudian lembaga negara hanya sebagai alat untuk kekuasaan pemerintah, kemudian munculnya KKN. Nah, berdasarkan itu lahirlah yang namanya gerakan reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa, di mana ketika itu puncaknya adalah dengan pengunduran diri Soeharto. Siapa yang menggantikan ketika itu? B.J. Habibie. Jadi dengan lengsernya Soeharto itu adalah masa puncak berakhirnya pemerintahan demokrasi Pancasila yang ternyata diharapkan mampu untuk merubah pelaksanaan pemerintah negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar, ternyata tidak mampu melaksanakan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar, sehingga lahirlah gerakan demokrasi Pancasila di masa reformasi. Nah, itu dimulai dari 1998 sampai dengan masa saat sekarang ini kita masih menggunakan demokrasi Pancasila. Nah, tapi dengan masanya reformasi. Jadi pada dasarnya demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi ini itu pada dasarnya adalah berdasarkan pada Pancasila dan Undang Dasar 1945 dengan penyempurnaan, dengan perbaikan-perbaikan di berbagai bidang atau di berbagai pelaksanaan pemerintahan negara. Jadi di mana yang tidak demokratis itu diperbaiki. Jadi demokrasi Pancasila ini telah dimulai dengan dibentuknya DPR dan MPR dari hasil pemilihan umum. Itu salah satu bentuk ciri negara yang demokratis. Nah, kita lihat pada saat sekarang ini sebenarnya Indonesia itu sudah masih di masa transisi. Apa itu masa transisi? Masa perubahan, masa perbaikan, di mana lembaga-lembaga yang tidak demokratis diamanatkan atau diarahkan menyesuaikan dengan aturan-aturan yang berlaku di Undang Dasar 1945. Nah, kita lihat sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung kepada beberapa hal. Coba siapa yang bisakan yang satu, apa itu? Siapa yang bisa membacakan? Bagaimana sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi bergantung kepada apa? Ya, siapa yang bisa bacakan? Silakan bacakan yang satu, siapa yang bisa? Saya mau. Ya, siapa namanya, Nak? Haikal. Ya, silakan Haikal. Komposisi elit politik dalam demokrasi modern dengan bentuknya demokrasi perwakilan rakyat
mendelegasikan kedaulatan dan kekuasaannya pada para elit politik. Iya, bagus ya. Terima kasih. Jadi yang satu kita lihat komposisi elit politik dalam demokrasi modern dengan bentuknya demokrasi perwakilan rakyat. Artinya bagaimana? Artinya kita ini yang duduk di pemerintahan itu adalah perwakilan rakyat. Kita pilihnya kapan kita pilih? Pemilu. Pada saat pemilihan umum, presiden, wakil presiden, nah MPR, DPR, nah kemudian DPR, BPD. Nah itu kita pilih melalui demokrasi atau melalui pemilihan umum. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa bacakan? Ya. Desain institusi politik. Para elit politik mendesain institusi pemerintahan dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan apakah demokrasi baru menjadi stabil, efektif, dan terkonsolidasi. Iya. Jadi di masa transisi ini elit-elit politik itu mendesain atau institusi pemerintahan itu dan memiliki pengaruh besar untuk menentukan apakah demokrasi yang baru ini menjadi stabil atau efektif ya. Jadi mana yang tidak sesuai dengan pelaksanaan demokrasi atau tidak sesuai dengan aturan undang-undang dasar, nah itu dia dilakukan perbaikan di segala bidang pemerintahan yang tidak sesuai. Makanya itu dikaji oleh atau didesain oleh elit-elit politik. Nah yang ketiga, siapa yang bisa bacakan? Yang ketiga apa? Ayo, yang ketiga. Ya, Kaisa. Kultur politik atau merupakan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non-elit. Iya, jadi kultur politik itu dikatakan adalah perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non elit. Jadi ada perubahan politik di mana perubahan politik yang sekarang ini mengacu kepada perubahan yang lebih baik. Nah, kemudian yang keempat apa? Yang keempat, siapa bisa bacakan yang keempat? Apa bagaimana kita lihat sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi? Apa faktor yang keempat? Siapa yang bisa bacakan yang keempat? Ayo, Raisa bacakan Raisa. Bacakan aja, cepat. Yang keras suaranya ya, biar kedengaran. Yang keempat lagi, yang keempat. Peran civil society. Masyarakat madani untuk menciptakan kultur toleransi yang mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai demokrasi, sikap kompromi serta menghargai pandangan yang berbeda. Kalau jauh nggak kelihatan, itu harus pakai kacamata berarti itu. Ya harus kacamata, nanti kalau gurunya menerangkan di jauh penulis nanti nggak kelihatan kan, apalagi kalau nulisnya di depan tulis. Nah, jadi peran civil society atau masyarakat madani itu menciptakan kultur toleransi yang mengajarkan kepada keterampilan dan nilai-nilai demokrasi atau sikap kompromi serta menghargai pandangan yang berbeda. Nah, ini materi kita hari ini mengenai perkembangan atau fase-fase pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan anak-anak ibu? Ada yang tidak paham? Paham? Nah, kalau sudah mengerti, kita lanjutkan lagi dengan materi diskusi kelompok. Nah, silakan anak-anak ibu duduk per kelompok kembali. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan gabung ke kelompoknya. Ayo, cepatlah. Silakan bergabung anak-anak ibu. Sudah. Jadi ini ibu bagikan LKPD. LKPD-nya ibu bagikan. LKPD ini yang paling atas nama kelompoknya ya. Nama kelompok. Di sana siapa saja anggota kelompoknya di LKPD ini. Ini ibu yang nama kalian yang paling atas ya. Siapa nama kalian itu yang paling atas. Nah,
Oh ini LKPD ini adalah untuk panduan diskusi sekaligus nanti evaluasi kita juga ada di sini di akhir pembelajaran nanti. Jadi ini hasil diskusi kalian tuliskan di LKPD di aktivitas 1 ya. Jadi ada aktivitas 1 diskusi kelompok. Nah di situ kalian tuliskan hasil diskusinya nanti. Nah ibu bagikan dulu LKPD-nya. Nama saya, nama kelompok Abang Genting. Sudah? Sudah? Materi yang akan kalian diskusikan. Jawab. Nah, materi yang akan kalian diskusikan itu. Nah, tadi kita sudah jelaskan beberapa fase pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Nah, kalian diskusikan itu apa alasannya? Kenapa terjadi perubahan pelaksanaan demokrasi itu ke beberapa fase pelaksanaan demokrasi? Nah, itu sudah ada di diskusi di LKPD kalian di fase demokrasi apa alasannya kenapa dia berpindah ke fase demokrasi terpimpin. Nah, itu silakan kalian diskusikan per kelompok ya. Kalian diskusikan per kelompok dengan teman-teman kalian sebangku sekelompoknya ya, kalian diskusikan. Nah, materi diskusi nanti fase yang pertama dibacakan oleh kelompok 1. Yang mempresentasikan adalah kelompok 1. Yang kelompok 2 mempresentasikan di fase kedua, ketiga adalah kelompok 3, keempat adalah kelompok 4. Nanti akan kita diskusikan dan secara bersama-sama pembahasannya ya, kita bahas bersama. Dan silakan kalian diskusikan per kelompok ya. Silakan dimulai diskusinya. Ada yang tidak paham dengan materi yang akan kita diskusikan? Ada yang tidak paham? Paham? Nah, oke, silakan kalian lanjutkan diskusi kelompoknya ya. Sudah kelompok 2, silakan lagi dilanjutkan. Cari alasannya ya. Saya sudah mulai diskusinya lagi. Silakan kalian bahas per kelompok, kalian diskusikan. Apa alasannya? Kelompok 2 ada yang tidak dipahami kan? Kelompok 1 bagaimana? Silakan kalian diskusikan ya. Kamu diskusikan per kelompok dan diskusikan dengan temannya. Ya, ditulis di sini. Di sini aja, nanti dibacakan yang ini. Jadi nggak apa ini jelas itu ada tulisan KPP-nya. Iya, dari ini nanti yang kalian berikan. Jadi silakan kalian diskusikan. Ada yang tidak paham dengan materi kita? Materi diskusi? Kalau ada kendala, silakan kalian tanyakan. Ya, kalau ada kendala, ini kelompok 4. Nah, bagaimana kelompok 4 ada kendala materi? Ada yang materi diskusinya, pembahasan diskusi. Paham dengan apa yang dimaksud oleh soal diskusi kita? Kalau tidak mengerti boleh kalian tanyakan ya. Jadi silakan diskusikan dengan teman-temannya sebangku ya, sekelompok. Jadi anak-anak itu kalau tidak paham dengan apa yang kita
kita diskusikan materinya boleh ditanyakan ya. Nah, kalau Bu ini di pertanyaan yang ini saya kurang paham Bu, boleh bertanya. Nah, silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 ini. Kelompok 2 bagaimana? Ada kendala? Tidak ada? Nah, silakan didiskusikan ya bagaimana pembahasan soal diskusinya. Kalian bagaimana? Ada yang paham dalam materi kita? Kalau paham silakan dilanjutkan diskusinya. Anak ibu di kelompok 4 bagaimana? Kelompok ini kelompok 3 ya? Kelompok 3 bagaimana? Ada kesulitan? Tidak ada? Silakan dilanjutkan diskusinya, diskusikan dengan temannya. Prastomi, silakan diskusikan lagi Prastomi ya, ngomong-ngomong juga. Kelompok 3 bagaimana? Ada yang ragu? Tidak ada? Kelompok 3 diskusikan lah, nanti belum selesai kalian atau nanti. Bagaimana sudah? Kelompok 2 ya, kelompok 2 sudah paham, sudah ada yang tidak paham dengan diskusi kelompoknya, soal diskusinya.
Nah, kita mulai. Ini tadi diskusi bergerak. Ya, maksudnya kita presentasi lagi. Oh, iya. Yang 11 bisa buka. Si, Andi buat di sana. Ya, sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai pembahasannya. Sudah. Kelompok 2. Sudah. 3 bagaimana? Kelompok 4. Sudah. Jadi kita mempresentasikan kelompok 1 mempresentasikan pembahasan yang materi fase pertama, yang kedua selanjutnya dibacakan oleh kelompok kedua, fase yang ketiga kelompok 3, fase yang keempat kelompok 4. Nah, dari pembahasan itu nanti kalian kalau ada pertanyaan kalian ajukan, nanti akan dijawab oleh kelompok yang menyajikan. Paham maksudnya dengan cara diskusi kita? Baik, kita tampilkan dulu hasil diskusi dari kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1 ditampilkan hasil diskusinya. Ke depan aja Prastomi biar kelihatan sama temannya ganteng Prastomi kan. Ya ganteng Prastomi kan? Iya, Bu. Ya, dia sama ganteng. Ya, silakan Prastomi. Ya, salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, demokrasi parlementer dan tahun 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 berubah menjadi demokrasi parlementer. Pada waktu pembuat UUD RIS 1949, rakyat pada umumnya menolak UUD RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Presiden Soekarno menyatakan kembali kepada bentuk persatuan dengan UUDS 1950. Namun pada kenyataannya demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Oke, sudah kelompok 1? Sudah, Bu. Nah, itu tampilan hasil diskusi kelompok 1. Silakan itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk untuk kelompok 1. Nah, kita lihat dulu hasil diskusi kelompok 2. Ya, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil dari diskusi kita demokrasi tersebut. Variasi ini sering disebut dengan pendelama. Undang-undang dasar yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 dengan sistem demokrasi terpimpin. Namun terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presiden yang menimbulkan penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Maka dikeluarkannya surat pemerintah 11 Maret atas Mas dari Presiden Soekarno kepada Jenderal. Sekian dari kelompok 2, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tampilan dari kelompok 2, hasil diskusi dari kelompok 2. Kita tampilkan dulu hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Yang lain tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang membacakan hasil diskusi. Periode ini dikenal dengan sebutan Orde Baru. Demokrasi tidak berawal dari kekeluargaan dan konsolidasi dalam pelaksanaannya sebagai bukan dari kekuasaan atau jabatan presiden. Dia dibatasi periodenya karena seorang puncaknya adalah dengan pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai presiden, kemudian digantikan oleh B.J. Habibie yang merasa diri menjabat sebagai wakil presiden. Sekian
terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu hasil diskusi kelompok 3. Sekarang kita lanjut dulu untuk diskusi hasil diskusi dari kelompok 4. Silakan dipresentasikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masing-masing kelompok ya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, dari materi diskusi dan hasil diskusi yang disampaikan oleh teman-teman kalian, nah ada yang tidak ingin ditanyakan enggak dari kelompok masing-masing kelompok? Ada pertanyaan? Ada. Ya, Lopis kelompok berapa? 3. Kelompok 3 ya. Silakan Lopis, ada pertanyaan? Kami dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Yang keras suaranya dikit Lopis. Kami dari kelompok 3 ingin mengajukan pertanyaan. Apa alasan demokrasi parlementer tidak cocok di Indonesia? Ya, silakan duduk Lopis. Jadi Lopis menanyakan apa alasan demokrasi parlementer tidak cocok di negara Indonesia ya. Itu menurut Lopis berarti pertanyaan kepada kelompok 1 ya. Ini materi dari kelompok 1. Nah, kelompok 1 silakan diskusikan sebentar jawabannya bersama temannya. Yang lain, ada pertanyaan lain silakan nanti ditanyakan setelah jawaban dari kelompok 1 ya. Gimana kelompok 1? Sudah bisa jawabannya? Ayo, silakan kelompok 1 dijawab pertanyaan dari kelompok 3 ya. Karena pada demokrasi parlementer menimbulkan silih bergantinya kabinet, pembangunan tidak lancar serta partai-partai mementingkan kepentingan partai dan golongannya. Hal ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 3? Ada paham? Nah, jadi menurut kelompok 1 ya, nanti kita akan bahas secara bersama-sama kembali. Masih ada pertanyaan? Masih ada? Masih ada dari kelompok lain? Ayo kelompok lain, masih ada pertanyaan? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Ada catat tadi pertanyaan. Catat nanya kan. Silakan. Masih ada pertanyaan? Masih ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Nah, kita bahas secara bersama-sama kembali ya. Jadi demokrasi parlementer tadi, jadi pada masa demokrasi parlementer karena berlakunya Undang-Undang Dasar diberlakukan kembalinya UUDS, Undang-Undang Dasar Sementara. Nah, dengan Republik Indonesia Serikat bentuk negara ketika itu tidak cocok dengan negara Indonesia sehingga lahirlah yang namanya Tritura. Nah, sehingga lahirnya Tritura ya. Nah, kemudian ada beberapa fase kita kembali kepada demokrasi terpimpin, di mana demokrasi terpimpin ketika itu juga di mana terjadinya pemusatan kekuasaan kepada pemimpin sehingga lahirlah yang namanya apa? Super Semar. Nah, kemudian kita bergulir kepada demokrasi Pancasila pada era yang dikenal dengan masa Orde Baru ya. Baru setelah itu kita berganti kepada demokrasi Pancasila pada masa
pada masa reformasi. Jadi itu fase dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Dan saat sekarang ini bagaimana pelaksanaan demokrasi? Bagaimana pelaksanaan demokrasi saat sekarang ini? Pelaksanaannya pada masa transisi memperbaiki, di mana pelaksanaan yang tidak demokratis menjadi dirubah menjadi lebih demokratis sesuai dengan Undang Dasar 1945. Jadi itu materi diskusi kita hari ini ya. Silakan post untuk masing-masing. Nah, kalian di dalam diskusi itu juga Ibu beri penilaian. Jadi penilaian secara kelompok. Nah, tadi sudah Ibu kasih penilaian secara kelompok di dalam jurnal penilaian Ibu. Nah, diskusi kita ini semakin hari semakin menunjukkan siswa-siswa Ibu semakin kooperatif, semakin aktif di dalam pembahasan materi bersama kelompok dan individu. Itu juga ada penilaian kekompakan secara kelompok, juga ada penilaiannya secara individu. Nah, itu materi kita, diskusi kita hari ini. Bagaimana anak-anak Ibu, ada pertanyaan secara klasikal? Apakah ada pertanyaan terhadap materi yang dijelaskan dan terhadap materi diskusi yang sudah kalian diskusikan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, siapa yang bisa menjelaskan kesimpulan? Apa kesimpulan kita hari ini? Apa kesimpulan materi kita hari ini? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Materi diskusi kita hari ini? Ya, silakan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi, yaitu demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1949, demokrasi terpimpin 1949 sampai 1966, demokrasi Pancasila masa Orde Baru 1966 sampai 1998, dan demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sampai sekarang. Yang kedua, sistem pemerintahan Indonesia mengalami berbagai perubahan sesuai perubahan politik kenegaraan, yaitu sistem parlementer, sistem semi parlementer, dan sistem presidensial. Ya, masih ada lagi? Ada yang ingin menambahkan kesimpulan? Oke, kita kasih aplaus untuk temannya. Ada terjadi beberapa fase pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, fase apa? Fase apa yang pertama? Demokrasi parlementer. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Yang ketiga, demokrasi Pancasila masa Orde Baru. Yang keempat, demokrasi Pancasila reformasi yang masih berlaku sampai saat sekarang ini, di mana terjadi perubahan-perubahan yang lebih demokratis di berbagai bidang pemerintahan. Jadi itu materi diskusi kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran, Ibu ingin melihat sejauh mana kalian memahami materi kita hari ini. Di dalam LKPD itu silakan kalian kerjakan aktivitas sekaligus ini nanti kita kumpulkan. Ya. Di LKPD ini silakan kalian kerjakan aktivitas teknik 3. Itu ada soal yang harus kalian silang, objektif ya, yang harus kalian bahas. Kemudian kalian silang saja jawabannya di dalam LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan dari sekarang, waktunya nggak banyak ya karena soalnya juga tidak terlalu banyak. Ayo silakan dikerjakan. Ini adalah evaluasi untuk melihat sejauh mana kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan dan materi yang kalian diskusikan, apakah kalian paham. Nah, itu akan kita lihat dari hasil evaluasi itu juga. Dan penilaiannya juga Ibu nilai secara individu juga. Jadi KPD-nya itu juga Ibu kumpulkan ya. Silakan. Ya, sampai sudah disebut nama juga.
prastomi, kumpulkan prastomi. Oke, silakan dikumpulkan. Coba prastomi itu di belakang juga sudah itu. Sudah? Oke. Dan jadi ini evaluasi dikumpulkan, ini juga penilaian individu terhadap evaluasinya. Kemudian penilaian kelompok juga sudah Ibu ambil penilaiannya secara klasikal, kekompakan, dan lain-lain dan tanggung jawab ke kelompoknya ya. Sebelum kita tutup pembelajaran, nah untuk minggu depan, minggu depan itu kita akan membahas mengenai sistem pemerintahan negara Indonesia ya, yang akan kita bahas selanjutnya. Pelaksanaan masih berhubungan, tetapi pembahasannya mengenai sistem pemerintahan, bagaimana pelaksanaan sistem pemerintahan di masing-masing pelaksanaan demokrasi. Dan sebelum kita pulang, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan prastomi, pimpin doanya prastomi. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai.